Banyak yang minta gua untuk ngebandingin antara Samsung A52s dengan Poco F3. Pada dasarnya untuk kedua HP ini tuh udah sama-sama powerful. Tapi biar kalian gak bingung, di video gua kali ini gua mau berbagi ke kalian tentang pengalaman gua pakai HP Poco F3 dan Samsung A52s. Di sini gue bukan sharing tentang dual speed test antara Poco F3 versus Samsung A52s ya. Tapi lebih ke sharing pengalaman aja dalam penggunaan sehari-hari gue memakai kedua HP ini. Dan ini murni pendapat pribadi gue. Jadi kalau sekiranya ada kesalahan atau ada yang gak sependapat sama gue, ayo kita sama-sama bahas di kolom komentar. Tapi inget ya, yang sehat ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Jadi di sini ada 3 kategori yang mau gue bahas. Pertama, desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Kedua, performa. Dan yang ketiga, jangka waktu lama pemakaian. Oke, lanjut. Kalau untuk Poco F3 dari segi desainnya ini udah kekinian banget ya. Looks-nya dilihat itu keren. Dengan warna hitam mencilak yang gue punya ini menurut gue ada sisi sangarnya. Dan elegan. Peletakan kamera di bagian belakangnya yang udah mengikuti desain-desain tahun ini ditambah layar depannya yang udah berpanel AMOLED. Bikin kita ngelihat layar HP ini berasa nyaman dan betah dipakai nonton yang lama. Sama halnya dengan Samsung A52s. Ya walau desain itu masih sama persis dengan pendahulunya yaitu Samsung A52 yang nggak pakai S ya. Look dan tampilannya juga udah elegan. Khas layar Super AMOLED-nya Samsung ini sukses memanjakan mata gua. Kedua HP ini udah sama-sama cakep tampilannya. Tapi beda halnya kalau kita bahas di bagian UI-nya atau user interface. Poco F3 di sini dalam pemakaian gua sehari-hari sih udah nyaman-nyaman aja ya. Karena di sini gue juga udah sering banget pegang HP Xiaomi dengan MIUI-nya. Tapi beda halnya buat kalian yang baru pertama kali hijrah ke MIUI. Itu pasti agak sedikit mengganggu. Kita bisa menemukan iklan bertebaran di setiap aplikasi bawaannya. Pasti memang agak sedikit terganggu dengan iklan yang ada. Dan belum lagi kalau gue tinggal tidur ini HP dan gue terbangun, pasti untuk baterainya bisa berkurang 10-20%. Beda halnya dengan UI-nya Samsung A52s. Dimana saat video ini dirilis, One UI-nya Samsung A52s udah ada di posisi 3.1 ya. Yang dimana menurut gua UI-nya Samsung itu user friendly banget. Gampang dioperasikan dan memiliki tampilan karakter icon yang unik, nggak lebay. Jadi kalau untuk desain dan user interface udah pasti gua pilih Samsung A52s yang udah kelihatan elegan dan user friendly. Kedua dari segi performanya. Performa di sini gue bukan bahas tentang adu speed ya. Kalau untuk adu speed kalian udah pasti tahu lah siapa yang lebih kencang. Tapi di sini gue mau bahas lebih ke pemakaian sehari-hari. Tapi buat yang belum tahu, ini gue tunjukin spesifikasi masing-masing dari kedua HP ini. Di awal gue kasih tahu aja langsung ya kalau untuk performa itu udah pasti Poco F3 yang lebih unggul. Itu udah pasti dari segi prosesor yang digunakan itu Snapdragon 870. Prosesor Snapdragon seri 870 adalah prosesor terbaru yang untuk ukurannya atau kastanya itu ada di lini prosesor seri flagship. Refresh rate-nya juga si Poco F3 ini udah bisa sampai 120 Hz. Yang dimana kalau kita buat geber main game itu udah nggak usah diragukan lagi. Ngebut pokoknya rata kanan. Ditambah layarnya yang udah AMOLED bikin kita betah banget main lama-lama di Poco F3 ini. Tapi ya kita tahu kalau Poco F3 kan masih banyak bugs di mana-mana yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dan sebenarnya Samsung A52s juga nggak jelek-jelek amat sih. Layarnya juga udah cukup nyaman dengan Super AMOLED-nya dan refresh rate-nya juga udah bisa 120 Hz. Yang dimana udah nyaman juga. Tapi kalau udah ngomongin dari grafik jelas kalah ya. Dimana Samsung A52s ini menggunakan SoC terbaru Snapdragon 778 yang dirasa buat gamer sih sebenarnya udah lebih dari cukup. Untuk main PUBG Mobile bisa smooth ekstrim. Dan kalau main Mobile Legends dan Call of Duty Mobile udah pasti bisa disetting mentok rata kanan.
Tapi sekali lagi untuk pemakaian dalam bermain game gue tetap pilih Poco F3. Karena kunci utamanya ya jelas di prosesornya yang lebih powerful. Nah, gimana kalau dari performa kameranya? Menurut gue kedua HP ini udah bagus, lebih dari cukup kalau soal ukuran foto dan video. Fitur-fiturnya lengkap, lensa kamera di HP ini juga udah terbaik di kelas harganya. Menurut gue hasil fotonya hampir identik. Mungkin bedanya di cara pemrosesannya aja kali ya. Kalau dilihat dari spesifikasi, lensa kamera di Poco F3 emang gak sebagus dari Samsung A52s. Karena berkat SoC Snapdragon 870-nya, itu foto bisa diproses dan disajikan rapi dan lebih baik. Sedangkan untuk lensa Samsung A52s yang udah terlihat bagus dari segi lensanya, jadi ya udahlah ya, aman-aman aja sih dari segi hasilnya juga. Beda dengan hasil perekaman videonya. Di Samsung A52s ini kameranya udah mendukung OIS atau Optical Image Stabilization yang bikin video terlihat rapi, nggak geter-geter. Nggak hanya cuman OIS-nya aja, tapi di Samsung A52s ini juga udah ditanam AIS-nya atau Electric Image Stabilizer, yang dimana untuk mengaktifkan AIS-nya hanya bisa di resolusi 1080p di 30 fps ya. Nah, kalau di Poco F3 ini hanya fitur AIS-nya aja yang tertanam. Tapi ya itu berkat SoC Snapdragon 870-nya, sekali lagi prosesnya jadi lebih baik. Tapi tetap dari tone warnanya gue tetap pilih Samsung A52s. Karena menurut gue hasil yang disajikan dari kameranya, baik itu foto ataupun video, itu warnanya terlihat natural, nggak lebay. Oh ya, kedua HP ini udah bisa rekam video 4K ya. Tapi untuk kamera depannya di sini juga gue tetap masih pegang si Samsung A52s. Karena doi menawarkan hasil yang lebih baik dari Poco F3. Jadi kalau untuk performa game gue udah nggak usah banyak pikir. Karena udah pasti Poco F3 yang unggul. Dan dari segi kamera gue pilih Samsung A52s. Karena untuk konten kreator kayak gue itu kamera lebih gue utamain ketimbang speed. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama, kira-kira lebih enak atau nyaman atau kuat yang mana nih antara Poco F3 atau Samsung A52s? Sebenarnya menurut gue ini pembahasan yang paling menarik ya. Karena kalian beli HP itu udah pasti untuk jangka pemakaian lama ya. Di sini gue bahas dari Samsung A52s dulu. Sebenarnya SoC 778 yang tertanam di Samsung A52s ini udah bisa menjangkau jaringan 5G di Indonesia. Jadi menurut gue ya aman-aman aja. Apalagi update softwarenya itu terjamin sama si Samsungnya. Jadi ya udah pasti main aman aja buat kedepannya. Beda dengan Poco F3. Gue sih belum dapat info atau kabar-kabar terbaru tentang berapa lama Poco F3 ini dapat software update-nya. Tapi menurut gue dengan prosesor yang udah terlanjur kencang ini sih Poco F3 bisa aman dipakai 2-3 tahun ke depan. Dan juga untuk Poco F3 ini udah bisa 5G juga untuk jaringannya. Jadi kesimpulannya untuk pemakaian dalam jangka waktu lama sih gue lebih pilih Samsung A52s. Karena di sini gue simpulkan main aman aja. UI yang simple dan gak banyak bug. Dan terjamin pula untuk update softwarenya. Dan juga jaringannya yang udah bisa 5G. Nah, dari pembahasan di atas dari segi desain user interface, performa game dan kamera, sampai bahas pemakaian jangka waktu lama, di sini gue ambil kesimpulan ada dua. Pertama, kalau kalian cari HP yang aman, simple penggunaannya, dan melebihkan fitur ketimbang spek ya jelas. Menurut gue Samsung A52s ini yang udah paling tepat. Tapi kalau kalian pilih HP untuk pemakaian powerful gaming dan speed yang diutamakan, ya udah pasti Poco F3 itu pilihan yang tepat. Dan kalau di sini gue disuruh harus pilih antara Samsung A52s dan Poco F3, jawaban gue ya udah pasti gue pilih Samsung A52s. Karena satu hal yang nggak bisa gue tinggalin dari HP merek Samsung itu adalah apa yo? Ya itulah pokoknya. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye.